Shalom, selamat hari Minggu, jemaat Pasir Koja yang ada di rumah. Apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan baik. Untuk jemaat KU1, KU2, KU3, KU4, cabang Sakura, cabang Bandung Selatan, dan cabang SCC. Kembali kita mengikuti ibadah online hari ini. Bagi saudara yang ingin mengetahui informasi dan kegiatan gereja kita, dapat membuka website atau Instagram seperti yang tertera di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, mari kita semua bangkit berdiri, siapkan hati kita, dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami dapat kembali beribadah secara online ini Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan bagi semua Tuhan. Bagi kami yang melayani, baik yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, baik yang melayani musik, pujian, semuanya Tuhan, kami mohon pengurapan daripada-Mu. Demikian juga Tuhan buat semua jemaat yang ikut ambil bagian di dalam ibadah online ini Tuhan. Mereka semua yang ada di rumah, Tuhan memberkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dikasih di dalam Tuhan, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji, kita mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita mau bersatu hati, naikkan setiap pujian penyembahan kita hanya bagi Dia, Allah yang layak untuk disembah, Allah yang layak untuk terima setiap pujian dari setiap anak-anaknya. Mari kita mau naikkan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya Tuhan, sebab kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus sampai selama-lamanya. Kami akan menyembah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau nyanyikan lebih lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara kayak mau menyatakan haleluya, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari sambil bertepuk tangan kita mau katakan
menikmati hadirat-Mu, kami menikmati lawatan-Mu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati
Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mulai hari ini berbicara tentang menjadi maksimal di dalam komunitas, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, dan juga pewahyuan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang karena anugerah dilayakkan untuk berbicara. Urapi telinga kami semua untuk mengerti dan mendengar Tuhan. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 9-12 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, di sini jelas dikatakan berdua lebih baik, upahnya lebih baik. Bila jatuh ada yang mengangkat, bila dingin ada yang menghangatkan, dan lebih kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah bisa mencapai tujuan hidup kita jika kita sendirian. Ya, ketika saudara percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pada saat itu juga saudara dan saya masuk di dalam yang namanya keluarga Allah. Nah, itulah gereja lokal ya. Ada bapak rohani kita, ibu rohani kita, ada saudara rohani kita, kakak rohani yang menolong kita sehingga kita bisa bertumbuh. Sama seperti bayi ketika dia lahir, maka di situ ada orang-orang yang menolong dia sehingga dia bisa bertumbuh menjadi dewasa, menyediakan makanan ketika sakit, menolong dia. Yang seperti itulah kehidupan kita. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup sendirian. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya di sini dikatakan saudaraku bahwa melalui kebersamaan, melalui komunitas kita meraih kemaksimalan. Ya saudara, paus orka dan juga lumba-lumba itu mereka begitu efektif ketika mencari makanan karena mereka bergerak bersama-sama. Beda dengan hiu, kalau hiu itu soliter saudaraku. Jadi dia bekerja sendirian. Nah, paling setiap usaha yang dia lakukan itu 15-20% berhasil. Tetapi saudaraku, kalau lumba-lumba atau paus orka itu bisa 90%. Artinya 4 kali lipat lebih sukses daripada hiu. Kenapa? Karena dia bergerak bersama-sama. Demikian juga dengan singa maupun anjing hutan. Mereka selalu berburu bersama-sama. Hasilnya maksimal. Jadi saudaraku, sekali lagi kalau saudara mau mencapai kemaksimalan, marilah kita bersama-sama membangun komunitas yang Tuhan izinkan menjadi bagian dari hidup saudara, di mana saudara dilayani. Ya, dan disitulah kita akan bersama-sama meraih juga kekuatan. Nah, saudaraku, kerbau liar atau banteng, saudaraku, itu salah satu binatang yang bisa survive di tengah banyaknya pemangsa mereka. Kenapa? Karena mereka berkelompok. Jadi ketika singa atau serigala mencoba untuk memangsa mereka, mereka akan berkumpul membentuk benteng. Sehingga saudaraku, kerbau-kerbau yang kecil, yang lemah itu berada di tengah. Mereka terlindungi daripada serangan daripada serigala ataupun singa-singa pemangsa mereka. Jadi saudara lihat bahwa kesatuan itu, ya komunitas itu menjagai. Jadi saudara, singa, beruang ya atau serigala, mereka akan menyerang binatang yang sendirian, saudaraku, yang keluar dari kawanan. Jadi hati-hati kalau saudara sendirian, saudara kecewa, saudara kepahitan, tidak mau berkomunitas. Itu ciri-ciri saudara akan dengan mudah akan diserang, dengan mudah saudara akan dihancurkan, dikalahkan oleh pemangsa, saudaraku. Jadi sekali lagi saudaraku, itulah pentingnya kita berada di dalam komunitas. Jadi marilah kita terlibat. Pertama tentu saudara harus terlibat. Ambillah bagian dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup saudara. Ya, saudara bisa main musik, mainlah musik. Saudara bisa memimpin pujian, ikutlah. Saudara bisa multimedia, terlibatlah. Saudaraku, tawarkanlah diri saudara. Ya, tidak ada orang yang diciptakan Tuhan tidak ada gunanya, saudaraku. Ya, saudara pasti ada gunanya.
Mungkin saudara ada pendoa yang luar biasa. Jadi kalau saudara tidak ambil bagian, tubuh Kristus akan ikut menderita. Ya, kalau ada yang tidak maksimal, maka yang lain pun akan ikut menderita. Ambil bagian yang pertama, saudaraku. Yang kedua adalah, saudaraku, marilah kita komit. Ya, kita komit untuk, saudaraku, berada di dalam komunitas. Ada orang kesinggung sedikit, pindah gereja, saudaraku ya, berhenti melayani. Oh jangan saudaraku. Kesalahpahaman mungkin terjadi, perbedaan pendapat, itu wajar saja. Kenapa? Karena itulah yang akan membentuk kita menjadi dewasa. Bukan kita menjadi akhirnya menarik diri. Saudara pindah ke gereja manapun, ya, saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk membentuk kita semakin dewasa. Ya, saudaraku, biarlah melalui perbedaan pendapat, melalui konflik, marilah kita hadapi dengan elegans, dengan dewasa. Ya, bukan dengan cari-cari kesalahan, dengan ya akhirnya saudara mengundurkan diri, saudaraku. Oh jangan, saudaraku, tidak seperti itu. Marilah kita hadapi secara dewasa, saudaraku ya. Dan itu adalah bagian komit, tetap apapun yang terjadi, saya adalah keluarga Allah, betul nggak? Nah, saudara kan kalau saudara berkelahi misalnya beda pendapat dengan kakak atau adik saudara dalam sekandung, saudara kan nggak pindah rumah kan? Saya mau cari papa yang baru aja, kan nggak begitu, saudaraku. Ya saudara, apapun perbedaan pendapat, kita adalah satu keluarga. Nah, itulah yang kita harus pegang baik-baik. Yang ketiga, ya, jangan kita saling menjatuhkan, saling mencemooh, saudaraku ya, saling ya, saudaraku ya, merobohkan, saling menjelek-jelekan. Nah, jagalah komunitas ini, saudaraku. Jagalah kesatuan roh. Karena komunitas ini tempat di mana kita harusnya bangga. Kan aneh kalau orang nggak bangga dengan keluarganya sendiri, saudaraku. Menjelekkan orang tuanya, saudaraku. Menjelekkan kakak kita sendiri, kan aneh sekali. Jadi saudaraku, kita harusnya bangga. Saya adalah bagian dari gereja lokal. Kalau kita sekarang GBI Pasir Koja misalnya, kita bangga dengan itu. Saya adalah bagian dari keluarga. Saya ingin ikut membangun. Saya bangga dengan itu. Saya mau terlibat di dalamnya. Saudara, dengan saudara mengambil 3 hal ini, maka saya katakan saudara akan bertumbuh secara sehat, saudaraku. Ya, saudaraku, kesatuan, ya, komunitas itu tempat di mana kita bisa saling menerima, saling membangun, saling menghibur, saling menegur juga, tetapi menegur dengan kasih tentunya, bukan untuk menghancurkan, tetapi karena mengasihi, saudaraku. Kita tahu kalau saudara kita menegur bukan karena dia pengen menghancurkan kita, tetapi karena dia mengasihi supaya kita lebih baik, lebih dewasa. Dengan ketika kita berada di dalam dunia sekuler, kita sudah menjadi orang yang matang, saudaraku. Jadi mari dorong juga anak-anak saudara, anak-anak muda di gereja saudara juga ya, untuk terlibat dalam satu komunitas yang sehat. Sekali lagi sehat, bukan sempurna, saudaraku. Ya, kita tidak sempurna nanti kalau di surga. Ya, ini sehat, komunitas yang sehat, saudaraku. Dan jika kita ada di sana, maka saudaraku, percayalah saudara, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam kebaikan Tuhan. Ya, selama melewati masa-masa sulit ini, marilah kita saling menolong, saling membantu, saling menghibur, saling menguatkan, saudaraku. Sehingga kita melewati bersama-sama dengan kemenangan, bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan September kita akan memasuki bulan pemuridan dan Kersel. Di situ kita belajar bagaimana kita harus hidup berkomunitas. Karena tidak ada seorang pun hidup untuk dirinya sendiri atau bisa hidup sendirian, saudaraku. Saudara dilahirkan di dalam keluarga Kristus, saudara perlu gereja lokal, saudara perlu berkomunitas. Karena ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diangkat sebagai anak Tuhan. Dan artinya apa? Kita punya keluarga, punya saudara-saudara yang lain, betul bukan? Jadi tidak ada seorang pun yang bisa bertumbuh, yang bisa menjadi luar biasa di dalam Tuhan tanpa mereka hidup berkomunitas. Itulah sebabnya selama 4 minggu itu kita akan diajar. Ya, yang pertama tentu diajarkan tentang, di sini dikatakan Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 itu bicara tentang bagaimana mencapai kemaksimalan dan kekuatan ketika kita menjadi satu bagian dari komunitas.
Saudara tahu bahwa lumba-lumba atau dolphin itu berhasil, saudaraku, hampir 90% lebih berhasil dibandingkan ikan hiu di dalam berburu mangsanya. Kenapa? Karena lumba-lumba bergerak dalam kelompok. Sementara ikan hiu dia hanya bergerak sendirian, saudaraku. Ketika bersama-sama, maka kemungkinan hasilnya lebih maksimal itu tercapai. Jadi saudaraku, melalui komunitas, saudara, kemungkinan saudara bertumbuh, berhasil di dalam Tuhan itu jauh lebih besar. Ya, karena melalui teman, melalui kakak seiman, adik seiman, saudara seiman, kita, saudaraku, dibantu untuk bertumbuh melewati masa-masa sulit bersama-sama. Dalam Pengkhotbah dikatakan ya, jika dua tali ketika disatukan tidak mudah putus, saudaraku. Dan ketika kita bersama orang lebih hangat. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita bersama, maka kita mendapat kekuatan yang ekstra, saudaraku. Ya, burung-burung bangau juga, saudaraku, bisa terbang ratusan kilometer karena mereka terbang membentuk satu bentuk V-shape begitu. Mereka terbang bersama-sama sehingga mereka mencapai kekuatan ekstra karena ada lorong angin yang tercipta. Nah, begitu, saudara. Jadi yang kesatuan, ya, komunitas itu membuat kita menjadi lebih maksimal. Yang kedua, kita diajarkan di dalam kitab Mazmur. Di situ kitab Mazmur dikatakan tentang marilah kita jangan menjadi kelompok pencemooh, saudaraku. Mazmur 1 di situ dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jangan sampai komunitas ini saudara rusak karena pencemooh. Artinya apa? Jangan biarkan saudara menjadi bagian orang yang suka mencemooh. Cari-cari kesalahan, saudaraku, ya, mendakwa, saudaraku, karena itu akan merusak persekutuan dan akan mengganggu damai sejahtera. Itu akan dibahas secara tuntas nanti, saudaraku. Karena biasanya orang mencemooh itu kenapa? Sombong, ngerasa lebih hebat, ya, merasa lebih rohani sehingga merasa berhak untuk menghakimi saudaranya. Padahal saudara tahu sendiri siapa sih pendakwa itu? Iblis. Jadi kalau saudara mengerjakan pekerjaan pendakwa, saudara sedang mengerjakan pekerjaan musuh kita. Saudara sedang merusak damai sejahtera. Kita akan belajar secara khusus tentang itu. Malah seharusnya kita membawa persekutuan ini sesuatu yang menyenangkan, saudaraku. Yang ketiga, tentunya kita belajar di sini ya tentang hal yang pentingnya komunitas itu adalah di dalam Kisah Rasul 2, 41-47. Situ dikatakan ketika orang-orang berkumpul, bersatu hati, saling mengasihi, saling menguatkan, saling menghibur, saudaraku, itu membuat orang lain tertarik untuk datang. Karena mereka membutuhkan itu. Di luar mereka tidak menemukan komunitas di mana mereka bisa dihargai, dicintai, diterima apa adanya. Jadi seharusnya gerejalah di tempat kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Satu komunitas yang sehat. Saya bilang komunitas sehat, bukan sempurna. Karena nanti yang sempurna itu komunitas di surga nanti, saudaraku. Yang semua sudah disempurnakan. Ya, tapi di dunia ini kita semua punya kelemahan. Makanya kita harus belajar untuk menerima saudara kita. Yang mungkin di dalam istilah saya MAE, saudaraku, yang memerlukan anugerah ekstra. Orang-orang yang mungkin sulit. Nah, di tempat inilah mereka bisa bertumbuh, berubah. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang sukses dan disukai oleh orang lain. Itu adalah yang bagian yang ketiga, saudaraku. Dan bagian yang terakhir yang sama pentingnya itu bicara tentang pemuridan, saudaraku. Jadi tujuan semuanya adalah Tuhan mau kita menjadi murid. Itu ada di Matius 10 ayat 1 sampai 8. Tuhan mau kita bukan sekedar pengikut atau fans. Ya, Tuhan mau kita menjadi murid. Murid itu bicara tentang kualitas. Murid itu bicara tentang penundukan diri. Ya, murid itu juga bicara tentang kedewasaan rohani. Banyak orang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun di gereja, tapi kelakuannya masih seperti anak-anak, saudaraku. Senang ribut, kesinggung dikit pindah gereja, saudaraku, marah-marah. Kan anak-anak seperti itu, saudaraku. Cari gara-gara, ya. Tapi kalau orang dewasa tidak seperti itu. Mungkin udah lama, bahkan sudah melayani Tuhan. Tetapi ya gayanya masih seperti anak-anak karena tidak bertumbuh. Banyak orang mau ke gereja tidak mau dimuridkan. Ya, tidak mau diajar. Murid itu bicara tentang orang yang mau diajar, mau submit, mau penundukan diri, mau melayani, tetapi tidak mau diajar, saudara. Dan ini yang menyebabkan ketidakdewasaan rohani. Dan komunitas anak-anak ya tentu penuh dengan keributan.
Anak-anak dengan anak-anak pasti berkelahi, saudara. Coba aja saudara lihat, kalau di playgroup begitu saudara ya, atau di PAUD. Tapi orang dewasa kalau seperti itu kan menyedihkan. Nah, sudah belajar, mari kita belajar bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan kedewasaan rohani. Dan itu hanya bisa didapat ketika kita belajar submit, menundukkan diri, menghormati otoritas, ya, saling menghargai. Tadi kata saling, bukan saling menggigit dan saling menghancurkan, tetapi saudara saling membangun, saling menghibur, saling menguatkan. Nah, 4 hal ini kita akan bahas sepanjang bulan September. Berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa, yang bisa dipercaya, yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Berjumpa kembali dengan saya Stella yang akan menyampaikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline sudah dibuka setiap minggu di Jalan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 WIB. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib untuk reservasi terlebih dahulu minimal H-1. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Warta 39 News, Renungan Harian Mitra Sejati dan Abi Mission masih tetap hadir dalam bentuk digital. Untuk edisi September 2020 dapat dibaca atau di-download di web GBI Pasko dan Instagram. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Saya Stella, mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus pasti memberkati.
Puji Tuhan, kita barusan sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi rema untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya beban doa dan ingin didoakan, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Untuk itu, mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinan-Mu Tuhan. Untuk hari ini, kalau kami dapat beribadah secara online, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Biarlah itu juga Tuhan sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa Indonesia di mana kami berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh staf jajaran yang ada, kepemimpinan yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus. Bapa, Engkau memberkati Indonesia ini Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, yaitu kota Bandung dan sekitarnya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati. Kami mohonkan damai sejahtera-Mu Tuhan untuk kota di mana kami tinggal ini Tuhan Yesus. Kau juga memberkati kepemimpinan atau pemerintahan yang ada di kota ini Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, dengan ucapan syukur, terima kasih kalau kami boleh berada di kota Bandung ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Engkau memberkati semua gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Juga kami berdoa Tuhan buat anak-anak, buat generasi muda, Tuhan yang memberkati mereka juga Tuhan. Terlebih lagi dengan pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Sejak muda mengenal Engkau Tuhan Yesus. Bapa, untuk saat ini juga Tuhan kami berdoa buat kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami mohonkan Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Dengan kondisi saat ini, baik ekonomi yang mengalami krisis, ataupun juga Tuhan dengan kondisi COVID ini Tuhan Yesus, banyak orang-orang terpapar. Dan kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan yang menolong Tuhan. Biarlah COVID ini dapat segera berlalu Tuhan Yesus dan kembali keadaan normal. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami memiliki Allah seperti Engkau yang begitu luar biasa, Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat gereja Tuhan di mana kami berada, yaitu gereja Pasir Koja ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang ada di GBI Pasir Koja ini Tuhan. Secara khusus mungkin ada di antara jemaat ini Tuhan yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan yang melawat mereka Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan mereka Tuhan. Atau mungkin ada jemaat yang mengalami beban berat, Tuhan yang menghiburkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat kelegaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan menerima doa berkat. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih Tuhan, terimalah kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.